ada dua rukun puasa Ramadan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama kami sampaikan terkait niat, teman-teman sekalian. Ya, niat ya itu letaknya di hati. Ya, tetapi Ustadz, bagaimana kalau kami lafazkan Ustadz? Maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, tetapi tidak harus. Ya, oleh sebab itu yang utama adalah di hati, karena semua niat itu letaknya di hati. Ya, maka baik dilafazkan ataupun tidak, maka kita sendirilah yang tahu. Niat itu hanya kita sama Allah yang tahu. Ya, maka berniatlah di malam hari sebelum kita masuk pada waktu berpuasa. Ada yang bertanya, Ustadz, apakah setiap hari itu memasang niatnya Ustadz, ataukah boleh niat satu kali untuk 1 bulan? Jadi para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan mesti harus per hari, ya. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh per bulan. Dari awal itu sudah niat puasa penuh 1 bulan Ramadan, ya, atas kewajiban karena Allah Ta'ala. Ya, jadi niat itu mesti harus dipasang, teman-teman sekalian. Ya, dan yang tahu niat itu hanya kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Dilafazkan atau tidak nggak masalah. Ya, mau dilafazkan silahkan, nggak dilafazkan juga nggak apa-apa. Ya, justru malah yang paling utama adalah tidak dilafazkan, karena memang niat itu di dalam hati. Tapi Ustadz, saya itu kalau nggak dilafazkan rasanya belum mantap Ustadz. Ya silahkan. Ya, jadi tidak perlu juga diperdebatkan. Yang penting dilafazkan atau tidak, semuanya mesti masang niat di dalam dari hati. Ya. Yang kedua, baik itu per malam, kalau bisa per malam ya lebih aman. Kalaupun tidak, niatkan juga dari awal kita berpuasa 1 bulan Ramadan penuh. Ya. Yang kedua, nah ini dia. Selain kita kemudian masang niat, ya, kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, ya, sampai kemudian terbenamnya matahari. Perhatikan teman-teman sekalian. Ini juga kami khawatir semoga tidak ada perdebatan atau terpancing atau memancing perdebatan. Puasa itu ketika sirene berbunyi, ketika imsak berbunyi, atau ketika azan. Nah, ini sering ya. Teman-teman sekalian, di antara rahmat, di antara karunia kita di Indonesia ini, di antaranya adalah ulama-ulama kita itu betul-betul memperhatikan kehati-hatian. Sehingga ulama-ulama terdahulu itu memberikan space, waktu, memberikan ruang sebelum azan berkumandang. Ya, ulama-ulama dahulu itu biasanya ada yang baca tarhim. Ya, ada yang baca tarhim. Kalau kata orang kampung, tarohim kata dia ya. Tarhim. Pernah dengar ya? Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Ya, di kampung saya di Sumatera itu begitu. Ya, ketika dengar tarhim, wah, ini bentar lagi azan nih. Ya. Atau biasanya ya zaman sekarang dibunyikan sirine atau seruling atau suling. Kalau di Jombang suling orang nyebutnya. Nah, gitu ya. Atau sirine ya. Dan itu memang belum waktunya azan, belum. Ulama Indonesia melakukan hal itu karena dikhawatirkan ketika ujuk-ujuk azan dan kaum muslimin itu ada yang masih sahur, mereka tidak melek jam, mereka tidak melek terkait dengan jam-jam sholat. Ketika mereka lagi ngunyah ayam azan, nah itu gimana ceritanya? Ya, mereka lagi keselak azan, Allah selesai. Ya. Memang dikatakan ketika makan azan ya udah selesaikan berpuasa. Tapi kan masa ya setiap hari kayak begitu, ya?
Masa ya hampir banyak orang kaum muslimin seperti itu? Maka disitulah kebijaksanaan ulama-ulama kita terdahulu melakukan peringatan sebelum detik-detik atau menit-menit sebelum azan subuh berkumandang, ya. Tapi tetap puasanya itu adalah menahan diri ketika fajar, ya fajar shadiq, waktu subuh masuk sampai terbenam matahari. Artinya apa? Kami ingin sampaikan, kalau ada di antara keluarga kita ketika sirine berbunyi dia bilang, insya, udah, stop. Itu nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau misalkan ketika sirine berbunyi sampai menjelang azan dia masih makan, itu juga nggak apa-apa. Nah itu dia, ya. Jangan berantem. Yang nggak boleh itu adalah ketika sudah azan masih makan sampai komat, itu nggak boleh. Ya. Yang jelas diingatkan, ketika sirine berbunyi, oke, udah ya, berarti ntar azan loh. Jangan juga dilarang orang makan setelah sirine. Paham ya? Kenapa? Karena nanti seolah-olah kita itu menegakkan sebuah syariat sendiri. Setelah sirine nggak boleh makan, udah sirine. Nggak begitu, ya. Jadi jangan kita munculkan perdebatan, tapi berikan edukasi kepada keluarga kita. Ya, bagi yang mau berjaga-jaga, udah sirine nih, stop makan, sikat gigi, mungkin minum air putih, ya. Setelah sirine menjelang azan, masih ada space waktu untuk kita bersih-bersih, ya, boleh, ya. Atau mungkin setelah sirine dia makan, sampai kemudian dia tahu menjelang azan subuh, nggak apa-apa, ya. Jadi ini perlu kami sampaikan. Nah, ketika sudah masuk waktu subuh, maka disitulah mulai dikatakan puasa, ya, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai kemudian maghrib tiba. Apa saja yang membatalkan puasa? Ini dia. Ya, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Makanya biasanya Ramadan itu ada video-video short potongan orang yang terjatuh di bulan puasa, guling-guling tiba-tiba jatuh sirup, jatuh makanan, jatuh gak sengaja makan gitu ya. Itu video-video yang biasanya ada di awal-awal Ramadan itu ya. Dia terjatuh, kemudian ternyata jatuhin piring, satu sendok masuk gitu ya, makan. Ya. Teman-teman sekalian, maka makan dan minum jelas itu membatalkan puasa. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Perhatikan, di siang hari di sini maknanya bukan di siang hari jam 12 sampai jam 3 saja, bukan, ya. Di siang hari itu maknanya adalah sepanjang kita telah berniat puasa di dalam waktu puasa itu, ya. Mulai dari subuh tadi, ya, waktu subuh mulai kita berpuasa, azan subuh sampai kemudian azan maghrib, maka di situ tidak boleh berhubungan badan, berhubungan suami istri. Terus Ustadz, bagaimana kalau pegang-pegangan saja? Ya, maka jawabannya boleh. Cium-cium Ustadz boleh, ya. Tapi hati-hati, kebablasan. Maka alangkah baiknya tahan diri, ya. Nanti tunggu duk azan maghrib, Allahu Akbar. Nah, silakan, itu boleh, ya. Itu boleh berhubungan badan. Yang berikutnya, muntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja itu maksudnya gimana Ustadz? Mohon maaf, ya. Mungkin dia merasa masuk angin, terus kemudian dia mengorek tangannya sendiri ke, ya, tenggorokannya, ya. Itu nggak boleh. Kecuali misalkan angin itu mendorong dengan sendirinya dan dia muntah, ya itu tidak sengaja, ya. Maka muntah dengan sengaja itu termasuk yang membatalkan puasa. Berikutnya juga haid dan nifas bagi wanita, ya. Datang bulan ataupun baru lahiran, ya, maka baginya diberikan, ya, rukhsah untuk tidak berpuasa. Berikutnya, keluar mani dengan sengaja. Nih bagi laki-laki, ya, hati-hati, ya. Di bulan Ramadan nonton, ya, tayangan-tayangan yang diharamkan untuk membangkitkan hawa nafsu, ya, birahi, keluar mani dengan sengaja atau dengan pegangan, ya, atau dengan sentuhan, itu membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja keluar gimana Ustadz? Gimana ceritanya? Mimpi misalkan Ustadz. Oh iya, kalau mimpi maka kita mandi segera ketika bangun dan lanjutkan kita menahan puasa kita, ya kan? Tapi kalau sengaja batal puasanya.
Nah, berikutnya adalah hilangnya akal atau gila, ya. Maka bagi kita yang masih berakal, ini dibebankan wajib untuk berpuasa, kecuali nanti di 5 Ramadan terjatuh, terbentur kepalanya, gila, ya udah nggak apa-apa, nggak puasa. Nauzubillahi min zalik. Maka puasa itu menahan, meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena aku, ya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Berikutnya teman-teman sekalian, ketika Allah mention Ramadan, maka kita melihat ada sebuah keistimewaan di dalamnya. Dan ketika kita tahu ada keistimewaan, maka perhatikan, hanya orang-orang, mohon maaf ya, yang tidak berpikir, yang menyia-nyiakan sebuah keistimewaan. Kalau kita tahu ada sebuah keistimewaan, maka tentu keistimewaan itu kita jaga. Ya, contoh misalkan kita punya tabungan emas, memang berani letak emasnya sembarangan, tentu kita jaga. Ya, kita punya anak, kita jaga. Kita punya istri, kita jaga. Ya, maka ketika ada sebuah keistimewaan di bulan Ramadan ini, maka kita jaga. Kita jaga itu maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena ini nggak tahu, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Ya, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Karena banyak teman-teman kita yang nggak sampai di Ramadan besok. Bahkan kita juga belum tentu jaminan kita sampai di Ramadan besok. Maka ini kesempatan, meskipun kita belum tahu sampai Ramadan, paling tidak kita kaji ini bagian dari kita niat mempersiapkan Ramadan dan niat memuliakan, mengistimewakan Ramadan. Yang pertama, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka para ulama mengatakan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya. Maka perhatian kita terhadap Al-Quran ini harus, ya, number one, ya, nomor 1 teman-teman sekalian. Bagaimana perhatian kita kepada Al-Quran harus melebihi bulan-bulan yang lain ketika masuk di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ya, maka perhatikan, ada 2 kota yang kota ini dulu biasa saja tapi menjadi istimewa karena 2 kota ini tempat diturunkannya Al-Quran, Mekah dan Madinah. Ini diantara kota yang gak pernah padam, gak pernah mati aktivitas 24 jam kali 7 hari teman-teman sekalian. Ramai terus, berkah daripada diturunkannya Al-Quran. Ada banyak para malaikat dan ada satu di antara malaikat yang banyak itu menjadi penghulu, pimpinan dari para malaikat-malaikat yang lain, karena malaikat ini membawa Al-Quran, menjadi perantara daripada Allah dan Rasulullah membawa Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam. Ada di antara para nabi, ya, dan di antara para nabi, para rasul, ada pemimpin para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mukjizatnya adalah Al-Quran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita sadar bahwa Al-Quran ini amazing, istimewa, luar biasa, maka perhatian kita kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan harus melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Ya, apa? Bacaan Qurannya, khatamnya, hafalannya, tadabburnya, ya. Mohon teman-teman sekalian perhatikan ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu nanti akan datang di akhirat, akan datang nanti menemui siapa yang membacanya, dan kemudian dia memberikan syafaat kepada orang yang membersamainya. Kalau kita, mohon maaf, mungkin dikucilkan teman, jangan terlalu berkecil hati. Tapi kalau dikucilkan Allah, dikucilkan Rasulullah, wah itu nauzubillah min zalik. Maka Al-Quran ini keistimewaan diturunkan di bulan suci Ramadan, di antara tadi kota, malaikat, nabi dan rasul, dan ada bulan
Allah turunkan Al-Quran di bulan itu.